Istri mantan Bupati Cirebon angkat bicara, anaknya dituduh terlibat pembunuhan Vina. Anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Tudingan tersebut muncul setelah pengacara kondang Hotman Paris bersuara terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam viral lagi setelah kisahnya dijadikan film. Keluarga mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra bereaksi keras atas tuduhan yang menyeret anaknya terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Istri mantan Bupati Cirebon Wahyu Ciptaningsih, yang juga mantan Wakil Bupati Cirebon angkat bicara terkait anaknya yang dikaitkan dengan pembunuhan Vina Cirebon. Mantan Wakil Bupati Cirebon Wahyu Ciptaningsih mengklarifikasi keterkaitan keluarganya dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dalam narasi yang berkembang di media sosial, seorang anak Wahyu Ciptaningsih disebutkan termasuk dalam daftar pencarian orang, DPO, terkait kasus kematian Vina Cirebon. Melalui akun Instagram pribadinya, @Bundayu Ciptaningsih, Ayu, sapaan akrabnya, membantah tuduhan tersebut. Waduh, bangun tidur sudah ramai begini. Punten Mas dan Mbahnya, terima kasih sudah mampir ke Instagram saya. Sekali lagi, saya ingin klarifikasi perihal kasus Vina yang sedang hangat. Bahwa saya dan keluarga saya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan kasus tersebut, tulis Ayu di kolom komentar salah satu unggahannya, seperti dikutip dari Tribun, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Istri dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra menyebutkan bahwa anaknya tidak ada yang bernama Dani atau Andi, seperti nama DPO yang dirilis oleh kepolisian. Anak saya tidak ada yang bernama Dani atau Andi seperti yang dikaitkan dengan DPO kasus tersebut. Mungkin netizen menyangkut pautkan dengan anak saya yang bernama Ramadhani @Ramadhani Sastra yang ada kemiripan nama. Namun, saya tegaskan sekali lagi, Dani yang tertera dalam DPO kasus Vina bukan anak saya, lanjutnya dalam klarifikasi tersebut. Sebagai seorang perempuan, Ayu turut prihatin atas kejadian yang menimpa Vina dan pacarnya, Eki. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan menunggu keterangan resmi dari kepolisian. Saya sebagai perempuan turut prihatin atas kejadian yang terjadi dalam kasus Vina. Mari kawal bersama-sama dan menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian, tulisnya. Opini yang menyangkut pautkan anak mantan Bupati Cirebon dengan pelaku DPO kasus Vina berawal dari unggahan pengacara kondang Indonesia, Hotman Paris Hutapea, di akun Instagram pribadinya. Dalam keterangannya, Hotman kembali mendesak penyidik membuka tabir kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada 2016 lalu. Terbaru, Hotman Paris mengungkapkan dugaan bahwa salah satu pelaku pembunuhan Vina adalah anak dari mantan pejabat berpengaruh. Hotman mendesak para penyidik untuk segera memanggil mantan bupati tersebut. Adapun 3 pelaku yang masih buron adalah Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30. Sudirman, salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, dilaporkan dalam kondisi baik-baik saja. Hal ini disampaikan oleh ayahnya, Suratno, saat diwawancarai di rumah kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. Ya, kabarnya, Sudirman, baik-baik saja, ujar Suratno. Ia menambahkan bahwa kunjungannya terakhir menemui anaknya dilakukan sebelum Lebaran. Terakhir nengokin Sudirman sebelum Lebaran. Kondisinya waktu itu sehat-sehat saja. Nah, setelah Lebaran, belum nengokin lagi, ucapnya. Suratno mengungkapkan, kendala materi sebagai alasan belum bisa menjenguk putra kelimanya tersebut. Belum punya uang buat ongkosnya, ditambah harus bawa-bawaan kan kalau nengok itu, jadi harus bawa uang sama barang makanan gitu, ucap dia. Seperti diketahui, Sudirman, bersama dengan ke-7 terpidana lainnya, dihukum atas keterlibatannya dalam kasus yang sempat menghebohkan Cirebon dan mendapatkan perhatian luas dari publik pada tahun 2016 lalu. Kasus yang menimpa Sudirman dan terpidana lainnya kembali mencuat setelah kisah sang korban, Vina dan pacarnya Eki diangkat ke layar lebar dan saat ini sudah ditonton 3,8 juta kali. Dalam perjalanannya, kasus tersebut menjadi perbincangan hangat lantaran masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap. Namun belakangan mencuat, ke-8 terpidana ini disebut merupakan korban salah tangkap dan beda kasus. Tim kuasa hukum para terpidana pun menyampaikan kejanggalan-kejanggalan kasus tersebut, khususnya kejanggalan yang terjadi di fakta persidangan. Salah satunya, penangkapan yang dilakukan terhadap Sudirman. Sudirman baru pulang dari rumah kakaknya dan ditangkap saat hendak masuk ke gang rumahnya, kata Titin. Penangkapan para kliennya ini, menurut Titin, bermula dari informasi 2 warga, Dede dan Aep, yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Namun, Dede dan Aep tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, ujarnya. Adapun, Sudirman telah divonis seumur hidup dan kini sudah menjalani hukuman selama kurang lebih 8 tahun.
Sosok Ibtu Rudiana, ayah Eki pacar Vina Cirebon terus buru 3 DPO pembunuh. Setelah lama bungkam dan sempat menghilang, ayah dari Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, pacar Vina Cirebon, akhirnya muncul ke publik. Ayah Eki, pacar Vina Cirebon, yang ikut tewas dianiaya geng motor itu, merupakan anggota Polri berpangkat Balog 2. Ia adalah Ibtu Rudiana SHMH yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota, Jawa Barat. Ibtu Rudiana SHMH muncul dan memberikan pernyataan melalui video yang diunggah di media sosialnya, @rudianabison. Diketahui, Eki dan Vina adalah korban pembunuhan geng motor di Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 2016. Lantas, seperti apa sosok Ibtu Rudiana SHMH yang merupakan ayah dari pacar Vina, Eki? Ini profilnya. Ibtu Rudiana adalah seorang anggota polisi dengan gelar Sarjana Hukum, SH, dan Magister Hukum, MH. Ibtu Rudiana SHMH merupakan lulusan Sekolah Inspektur Perwira Angkatan, SIP. 46 Sekolah Pembentukan Perwira Sukabumi Resimen Wira Satya Harjuna, WSH, tahun 2017. Dari penelusuran tribunnews.com, ia lahir pada tanggal 10 Mei tahun 1974. Sehingga Ibtu Rudiana kini berusia 50 tahun. Saat ini, ia menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota, Jawa Barat. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kesambi Cirebon. Jabatan sebagai Kapolsek Kesambi itu disandang Ibtu Rudiana sejak tanggal 12 September tahun 2022. Namun sekira akhir April tahun 2024, Ibtu Rudiana dipindah ke Kapolsek Kapetakan. Hal ini diketahui dari unggahan akun Instagram @kelpekiringan yang mengucapkan selamat dan sukses untuk Ibtu Rudiana SHMH. Perwira polisi Balog 2 di pundaknya itu juga memiliki akun Instagram dengan nama @rudianabison. Akun Instagram milik Ibtu Rudiana sudah diikuti sekira 2.200 follower dan mengunggah 144 postingan, salah satunya tentang Eki. Rudiana semoga Allah selalu meridhoi, demikian yang tertulis dalam bio Instagram perwira pertama polisi itu. Pada akhir 2023, Ibtu Rudiana mendapat penghargaan Person of the Year 2023 dari sebuah media lokal di Cirebon. Ia menjadi Person of the Year 2023 kategori tokoh pelopor pencegahan kenakalan remaja. Perwira polisi Balog 2 di pundaknya itu memang memprioritaskan program pencegahan kenakalan remaja seperti tawuran. Pasalnya, di wilayah Kesambi terdapat sejumlah sekolah menengah dan perguruan tinggi. Juga ada beberapa titik di Kesambi yang kerap menjadi lokasi tawuran antar siswa bahkan tawuran antar sekolah. Oleh karena itu, ia menempatkan sejumlah personel di titik yang dianggap rawan atau kerap dijadikan tempat kerumunan saat bubaran pulang anak sekolah. Ayah Muhammad Rizky Rudiana, Ibtu Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana akhirnya muncul ke publik menanggapi kasus Vina Cirebon yang juga merenggut nyawa putranya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana bahkan menghilang dari jejak digital sosial media Instagram. Sempat memposting foto Eki saat film Vina, sebelum 7 hari viral, akun Instagram Ibtu Rudiana pun menghilang. Sosoknya pun dipertanyakan publik lantaran ia merupakan seorang perwira polisi. Publik penasaran kenapa 3 pelaku kasus Vina Cirebon masih buron sejak 8 tahun kejadian. Padahal ayah korban merupakan anggota polisi. Ibtu Rudiana pun akhirnya buka suara dan mengatakan kalau dirinya selama ini tak tinggal diam begitu saja. Dirinya memposting video pernyataan dalam akun Instagramnya yang sudah kembali itu. "Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim," kata Ibtu Rudiana dalam sebuah video. Pencarian yang ia lakukan itu, menurutnya sudah membuahkan hasil, di mana sudah ada 8 pelaku yang diamankan dan telah diadili. Sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan, jelasnya lagi. Ibtu Rudiana pun berharap agar 3 pelaku yang masih buron bisa segera ditangkap. Lalu ayah Eki pun meminta netizen untuk tidak membuat asumsi yang tidak benar. Ia berharap netizen tidak memberikan pernyataan yang membuatnya semakin sakit. "Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun, saya berupaya untuk sabar," katanya sambil menangis. Meski sudah 8 tahun berlalu, kesedihan mendalam masih terlihat jelas di wajah Ibtu Rudiana. Bahkan saat mulai menyebutkan nama putranya, Ibtu Rudiana langsung menangis. Diduga rasa sakit yang begitu dalam itulah yang membuatnya tak mau sosok Eki difilmkan. Kakak Saka Tatal yakin adiknya korban salah tangkap dipaksa ngaku. Keyakinan Jaka, kakak dari Saka Tatal, 23, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, jika sang adik bukanlah seorang pembunuh sangat kuat. Terlebih, Jaka mengenal baik sosok Saka Tatal. Jaka pun menegaskan jika adiknya Saka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut.
Saka dihukum karena tak punya pilihan lain dan dipaksa untuk mengakui keterlibatannya dalam tragedi pembunuhan yang merenggut nyawa Vina dan Eki. Saya sebagai kakak, gak percaya adik saya pelakunya. Allahualam, kata Jaka dilansir Tribun Jabar, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. Lebih lanjut Jaka menuturkan, selama 4 tahun belakangan, ia selalu menemani adiknya dalam setiap proses hukum. Mulai dari awal penangkapan hingga proses hukum berakhir. Jaka meyakini Saka bukan pelaku sebenarnya dan bahwa pengakuan Saka hanya terjadi karena tekanan dan penyiksaan yang diterimanya. Intinya adik saya bukan pelaku, dia mengakui karena dia disiksa harus mengaku, jelas Jaka. Di sisi lain, Jaka menegaskan, ia tidak akan membela adiknya jika memang bersalah, saya juga kalau adik ngelakuin perbuatan kayak gitu, saya persilakan untuk dipenjara. Ngapain saya bela-belain perjuangkan adik saya sama pengacara, kalau adik saya bersalah, ngapain dibelain, ungkap Jaka. Kini, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu masih menyisakan banyak pertanyaan dan keyakinan dari pihak keluarga korban maupun terduga pelaku. Saka akui terpaksa mengaku karena tidak kuat disiksa. Saka Tatal, 23, divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Seiring kasus Vina Cirebon yang kini diangkat lagi ke publik, Saka berbicara terkait awal dirinya disangkut pautkan dengan kasus tersebut. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Jawa Barat, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah, lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya nggak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya, Sabtu, tanggal 18 Mei tahun 2024. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkap juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, ujar dia, dengan nada getir. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang enggak saya lakuin. Saya dipukulin, diinjak, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma enggak tahu namanya. Karena enggak kuat dari siksaan, saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, enggak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya enggak ikutan geng motor, saya enggak punya motor sama sekali, ucap pemuda 15 tahun kala kejadian itu. Melalui kisah ini, Saka berharap dapat memulihkan nama baiknya. Dengan kejadian ini, saya pengen nama baik saya bagus lagi, seperti dulu lagi, karena saya sekarang susah nyari kerja, seharusnya saya bisa sekolah, kerja jadi malah kayak gini, ujar dia, dengan harapan yang besar. Sekadar diketahui, Saka menjadi salah satu dari 8 orang yang ditangkap dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan pacarnya Eki tahun 2016 lalu. Saat peristiwa itu terjadi, Saka satu-satunya tersangka yang masih berusia di bawah umur. Sehingga, saat itu Saka divonis 8 tahun penjara. Namun, karena mendapatkan remisi dan keringanan lainnya, Saka hanya menjalani hukuman sekira 4 tahun. Adapun, 7 terpidana lainnya tervonis hukuman penjara seumur hidup. Mereka adalah Eko Ramdhani bin Qasim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran, Supriyanto bin Sutadi, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Empat kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman.
Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucy? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara sendiri, padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda geng. Gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya, karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu, kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu, ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya, Pak? Ancamannya itu, ya, pokoknya, ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih, ya. Ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut, ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Pelaku kasus Vina Cirebon, Saka total 23 tahun akhirnya angkat bicara setelah dibebaskan dari penjara. Saka mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Pasalnya, Saka total bercerita bahwa ia tidak tahu kronologi pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu. Namun, ia menjadi salah satu pelaku yang ditangkap atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Untuk itu, Saka total yang sudah dipenjara selama bertahun-tahun kini buka suara dan mengungkap fakta versi dirinya. Termasuk menceritakan momen saat ia diintimidasi mengakui perbuatan yang tak pernah dilakukannya.
Cerita tersebut disampaikan Saka Tatal dalam wawancara bersama awak media pada Sabtu 18 Mei 2024 kemarin. Didampingi pengacaranya, Saka Tatal menjawab pertanyaan dari awak media soal kasus Vina Cirebon. Saka mengaku tak kenal sama sekali dengan Vina dan Eki. Saat kejadian, Saka mengaku sedang berada di rumah pamannya. Karena gemetar saat dicecar pertanyaan, pengacara Saka, Titin, langsung mengambil alih pertanyaan-pertanyaan tersebut. Titin mengatakan bahwa kliennya masih trauma dengan pertanyaan yang dilemparkan soal kasus Vina. Saka juga masih teringat dengan momen mengerikan saat dirinya ditangkap. Padahal di malam Vina dan Eki dibunuh, Saka mengaku tidak berada di TKP melainkan di rumah. Lantaran hal tersebut, Saka Tatal mengaku kaget saat ia tiba-tiba ditangkap pihak kepolisian. Saka menyebut sebelum ia ditangkap, ia sedang mengembalikan sepeda motor milik pamannya. Tak disangka di rumah pamannya sudah ada polisi. Saka pun akhirnya ikut diamankan atas kasus Vina. Saat di kantor polisi, Saka Tatal mengurai momen mengerikan dalam hidupnya. Saka menyinggung perlakuan penyidik kepadanya yang mengaku disiksa polisi lantaran disuruh mengakui apa yang bukan ia lakukan. Hingga akhirnya Saka Tatal pun secara terpaksa mengakui apa yang bukan dilakukannya. Pengacara Saka, Titin, menyebut kasus Vina Cirebon dapat kembali diselidiki ulang.